Ketua Kampung. Kalau kita menang, Ketua Kampung balik. Siap. Balik Kalimantan. Kita cara balik ke dalam jalan. Saya pun makain na, tergoda pun na. Itu kah? Mau tulis dulu. Nanti kena tangkap polis. Ya, tulis sama. Tembak minggu 4 saja. Saya tahu sudah saya punya. Saya tahu sudah saya punya. Jarak tidak sampai 3 meter, 3 kaki pun boleh lah. Lalu di pondok dari Sarisim, dari pengakuan baru. Taruh lempar kawin ini kalau 3 meter. Ada 2 lagi pengapit di depan ini yang akan perkenalkan beliau. Kalau bagaimanapun kita sangat bersyukur dan sangat bersuka cita karena dikunjungi oleh pemimpin kita peringkat atasan bagian Pas. Juga saya diberi kesempatan banyak mendekat kita punya pilihan tempat lagi dan yang penting kita mau dengar ialah ucapan daripada Kabinet Office Kapal Setio Sapruti Kumadi Dato. Jadi Konsikau dengan ketan Kayungai, terima kasih kepada rombongan support yang hadir sama-sama ini karena saya tengok semua hinsam-hinsam. Jadi ya masih bujang kak. Parak ada tempat lagi, jangan susah. Boleh atur sepir 2. Ya, oke, terima kasih. Jadi kesenangan dati, kumada kita senang itu menggaya makimatu tuh pada masa ini kita terikat dengan sok. Ini melodis berduyun-duyun Bapak. Kalau tidak, Abu sudah tahu siapa calon kita pilih yaitu Kapinai, nanti ini Tuhan yang kasih kenal lebih dalam. Jadi terima kasih. Dengar ucapan loloan daripada Ketua PDM kita yaitu Tuan Joseph. Mari kita beri tepuk Kepada semua, terutama sekali kepada usaha politik, kepada yang berhormat Menteri Pak Ihwal Sabah dan Sarawak, yang berbahagia Encik Krista Pemandut, dia selaku pengarah jenderal pilihan raya di kawasan Intu Junandik, dia juga ketua pemuda pusat, dan dia juga satu politik saya ulang balik kepada yang berhormat. Jadi tanggung jawab ini adalah sangat berat karena bukan saja dia melawat staf PDIM, tetapi dia kena suruh juga untuk melawat di seluruh Sabah sebagai apa itu ganti yang berhormat Datuk Sri untuk meninjau keadaan di kawasan-kawasan yang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada semua anggota kuasa yang begitu bertumus-lumus memastikan berkas kita ini boleh berjalan walaupun ada beberapa halangan-halangan yang terpaksa kita terima karena pada mula kita telah pun dibenarkan oleh IPKK menggunakan gerai wanita milik kerajaan, tetapi apabila pada hari kita menggunakan apa ditajah juga oleh kerajaan wanita karena wanita ini adalah orang daripada PDIS, walaupun dia adalah orang PDIS, dan pada ketika ini dia naik calon sebagai bebas dan juga ditajah oleh warisan dengan tujuan warisan itu supaya undi bebas itu terbaik dan yang menang adalah warisan juga. Dan ini antara yang saya dengar sah ataupun tidak tapi ini. Dan yang kedua pula staf adalah penajah utama juga tidak tahu mana yang betul lah. Jadi walaupun saya percaya bahwa itu memang kita tidak paham mainan politik.
Yang paling penting ialah kita di sini harus bekerjasama, harus mendekati kita punya pengundi supaya mereka tetap akan menyebelahi tempat kita lah. Jadi BN pula ini, patutnya BN ini dia tidak boleh letak calon kuasa tujuh, karena BN ini pun dalam komponen Patih Perikatan, PBS pun juga Patih Perikatan. Cuma PBS ini dia tidak termasuk dalam gabungan, hanya mendukung kepada Patih Perikatan untuk membentukkan kerajaan Patih Perikatan. Dan ini apa ini? BN pun begitu. Tapi bila BN telah ambil keputusan untuk lawan radu dengan kita terpaksa lawan balik itu BN. Apa yang penting ialah kita harus tahu BN ini adalah ditaja oleh UMNO. Jadi kenapa BN kalah di Sabah dan Sarawak? Karena kita tidak mau itu BN dengan UMNO bertampak semula di Sabah ini. Jadi pada kali ini BN telah pun meratakan calon kepada sebanyak 31 kursi di semua pun di Sabah. 38. Jadi kawasan-kawasan yang sepatutnya tidak berlawanan dalam komponen BN ini pun dia pergi kacau kita. Matlamat dia ialah dia mau habis pecah belah ini Patih PDIP antara STAR dengan PDIP. Bila kita sudah berpecah, dia orang menang, anda akan berakar balik di Sabah. Sebab itu, dan kita pakai banyak-banyak, kita tolak BN, tolak akor, tolak urusan itu ya. Jadi hari ini belum bisa kasih habis isu itulah. Setakat itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dengan dipahamkan bahwa selepas ini kita punya pengrajin raya ini akan bertolak ke Wantai untuk meninjau keadaan di sana. Yang boleh dikatakan panas-panas juga lah. Jadi dengan kata itu, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak menjangka yang kamu datang begini ramai sebab kita pun tertakluk kepada seperti. Dan saya hanya berpesan kepada Kota Markas, kita tolong panggil ada paling 20-30, lebih paling 40. Tapi saya tengok pun macam aku tidak tahu lah mungkin. Jadi kita harapkan bersama ini. Jadi dengan itu saya serahkan balik kepada Bapak. Terima kasih ucapan daripada pengurusi penyelenggara di Parak atas kata ucapan yang bersemangat dan dorongan kepada kita dan info selebihnya mengenai keadaan Patih kita di Mukim Parak. Oke, tiba masanya kita akan mendengar ucapan daripada wakil calon kita. Itu kita persilakan Tuan Christopher untuk memberikan semangat kepada kita pada hari ini. Terima kasih sahabat saya bekas ketua pemuda saya dulu. Masa saya bertanding dulu di Audi saya tahu saya di Parak ini kuat dulu masa pemilihan dalam tadi. Senang sudah pun minta maaf karena short notice saya kasih sebab kebetulan saya dijemput oleh Dr. Joakim, salah satu penyampai ucapan di kampung Nawanun dekat dengan kampung Pinawantai. Dia masuk ke dalam Tundasan. So saya bilang kalau saya lalu sejak 00 terlimpas ini barak-barak bagus saya singgah. Saya hantar message kepada Saudara Joseph malam yang kalau boleh kita berjumpa dan ada sedikit perkongsian. Tapi untungnya saya terkejut, saya anggap tadi saya beranggapan tadi kamu 15 orang begitu, tapi hari ini ramai. Tania, terima kasih dan tepukan untuk kamu masing-masing. Terima kasih kepada Saudara Joseph, Ketua PDM, Ketua Penyelaras PDM Mukim Parak-Parak, yang juga jadi bagian sahabat saya, kawan lama dulu Ketua Pemuda, sekarang sudah jadi Ketua Colongan, Ketua Kampung, mantan Ketua Kampung, Saudara Justin. Mudah-mudahan kita menang
26 hari bulan Pak Ilang itu mantan ketua kampung itu balik. Nah, terusnya kepada tuan-tuan, ketua-ketua cawangan, pegawai-pegawai kerajaan, persekutuan dan negeri, jawatan kuasa PDM, jawatan kuasa markas, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa kabar? Baik. Saya tahu orang Merak-Merak kabarnya baik-baik. Baik tuan-tuan, hari ini adalah hari pilihan raya. Pilihan raya ini datang dengan mengejut. Tiada angin, tiada ribut, tiada hujan, tiada kilat. Tiba-tiba kita pilihan raya. Saya masih ingat pada 2018 bila Datu Sri Max mencapar Saudara Agustin dan kawan-kawan semua supaya PDM Merak-Merak ini kita menang balik. Saya antara orang yang menyelaras bersama dengan pemuda di PDM ini antara siang dan malam. Menyelaras di Melangkap. Dan masa itu bila diumum pertama yang menang PDM adalah Merak-Merak. Tapi malamnya kita menang. Dalam parlimen kita menang. Dalam adun pun kita menang. Dalam negeri pun kita menang. Dalam negeri pun kita menang masa itu. Tetapi malangnya kita yang itu perkataan dia, yang menang jadi pembangkang, yang kalah jadi kerajaan di negeri Sabah. Sebab apa tuan-tuan? Yang menang jadi kalah. Sebab tindakan APCO meninggalkan gabungan kita dalam kumpulan pada ketika itu. Sudah kita angkat sumpah, dan wanita angkat sumpah sebagai Menteri Kebajikan. 4 hari saja APCO melompat ikut warisan. Dan hari ini saya tahu dia datang lagi dan minta undi lagi. Itu dia menang, besok pun dia lompat balik itu. Jadi kita jadi pembangkang masa itu. Sudahlah jadi pembangkang, kita jatuh lagi di timpa tangga. Kenapa kita jatuh di timpa tangga? Wakil rakyat kita yang kita kasih menang pun melompat juga. Jadi kita 2 kali kita jatuh. Jatuh sebab pengkhianatan APCO, dan kedua kita jatuh lagi sebab wifi kita pun lompat ikut macam itu APCO. Tetapi tidak apa tuan-tuan, Tuhan itu maha adil. Saya selalu cakap dengan saudara Joseph, sama-sama kami di EJK bahagian dengan pemuda saya, saudara Joli, saudara Wendel ada sini. Saudara Majidit, mana dia? Menampak kereta dia di tempat sepupu dia tadi. Saya selalu cakap kita steady saja, kita relax saja, kita diam-diam saja dulu, kita buat apa yang patut. Dan saya bersedia untuk kita jadi pembangkang yang dipaksa sampai 2023. Tetapi itulah sebabnya Tuhan itu maha adil. Tiada angin, saya bilang tadi, tiada ribut. Tiada apa-apa tanda-tanda yang dikatakan saya baru kenalan skilsa politik 3 bulan. Orang bilang itu proses itu tidak panas itu. 3 bulan saja persekutuan akan tumbang. Yang cakap siapa? APCO dan warisan. APCO dan warisan. Saya tahu dia orang ada antar orang-orang sini. Tolong pesan dengan pemimpin kamu. Yang cakap kita tidak lama memerintah. Sebab kerajaan persekutuan akan jatuh. Majoriti sikit, 4 saja, 4 dan 5. Majoriti dia sikit. Tetapi bukan pula kerajaan persekutuan yang tumbang. Kerajaan negeri buat tumbang. Kerana apa? Budaya lompat-lompat itu sudah tertanam dalam diri YB. Dan ingat juga sebab lompat-lompat itu kita jatuh karena lompat, dia jatuh juga karena lompat. Jadi hari ini kita datang kepada pilihan raya dan kita akan menunaikan tanggung jawab dan kita ajar dan kasih rehatlah
Pati dan YB yang suka lompat-lompatan. Kita kasih lihat lah, menang kita. Nanti dia menang, dia lompat lagi, pilihan raya lagi kita. Jadi Pati yang suka lompat, pilihan raya YB yang suka lompat ini kita kasih lihat. Saya tahu dia orang sudah datang di sini. Saya tahu mereka sudah datang jumpa kamu. Dan saya tahu ada habuan-habuan yang dia orang tawarkan. Kalau ada habuan dia orang tawarkan, ambil. Itu bukan duit bapak dia itu. Itu duit kita itu. Kita yang kasih jadi dia YB, kita kasih jadi dia kerajaan dulu. Ambil. Tetapi undi tuan-tuan pada 26 hari bulan itu satu saja. Nomor 1. Baik tuan-tuan, hari ini kita dikeroyok. Kamu tahu kan ini dikeroyok? Apa ini dikeroyok kalau musuhnya? Penyuhupan. Kalau Melayu bilang kita ini kena keroyok. Kiri kanan kita dikeroyok. Barisan Nasional keroyok kita yang dulu sama-sama kita. Itu sta juga keroyok kita. Tapi harap-harap tidak termakanlah alih-alih yang ada di para ini. Harap-harap kita dikeroyok lagi oleh APO dan warisan. Jadi PBS nampaknya mengharapkan sepenuhnya tenaga daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tuan-tuan PBS telah memutuskan untuk tidak masuk dalam gabungan Perikatan Nasional yang mau ditandatangani. Sebab saya masih ingat pesanan Datu Mek saya terakhir. Datu Mek sekarang tengah berehat di rumah. Dia baru saja pulih dari kesehatan. Dia masih dalam recover, dalam proses pemulihan. Dia sudah boleh berjalan, sudah boleh bercakap dan sebagainya. Cuma dia perlu berehat karena dokter monitor tekanan darah dia, karena under monitoring. Saya bilang, sir, kami pun panjang lebar. So why you don't sign it? Kenapa kita tidak sign untuk join dalam mereka? Dia bilang, bukan saya tidak mau sign. Bukan saya tidak mau ikut. Bukan saya tidak mau kerjasama. Saya mau kerjasama. Cuma dia bilang, saya tidak mau kita dikontrol 100% oleh Pati yang berpusat dari Malaya. Kita kawan boleh. Tetapi kalau dikontrol sampai menentukan lambang apa kau pakai, dia bilang next tidak mau. Hari ini saya mau keluar pilihan raya guna lambang PBS. Dia guna lambang PBS. Karena terakhir kita guna lambang PBS pada tahun 1999. Betul kan? Mesti kita menang. Kita menang. Di Marak-Marak kita menang. Kita lawan APO juga. Itu APO yang lompat itu. Yang timur nanti kita di sini. Kita lawan APO. Dia orang barisan nasional. Kita PBS. Jadi tahun ini kita jumpa di orang balik. Tetapi agak berbeda sedikit karena tahun ini kita dikeroyok. Dulu kita lawan di orang saja. Tahun ini kita dikeroyok. Tetapi saya tahu orang Marak-Marak, orang PDM Marak-Marak ini mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Luar biasa. Saudara Joseph Tulai Mas ada. Oh ada. Saya masih ingat Saudara Joseph Tulai masa saya on the training pada tahun 2099. Was it college? Saya pergi sebagai pemantau karena bapak saya orang kuat PBS. Orang kuat si Saibul, tetapi si Saibul lompat pergi APO juga masa itu. Dan dia kekal di PBS dan barang-barang ini masuk dalam tanding yang pada mulai langsung. Pertama kali pilihan raya barang-barang masuk dalam tanding ke dalam 1999. Kan? 90, 85, 90, 94 dia masuk dalam Langkun. Kan kamu dulu Langkun. 99 kita sama-sama.
Saya nampak kurang marak-marak bagaimana dia mau mempertahankan hati dia. Dan hari ini saya datang, sebab itu saya pilih untuk singgah di marak-marak. Saya suka tengok semangat orang marak-marak. Dan saya tahu, walaupun kita dikeroyok kiri dan kanan oleh APKO, kawan saya kemarin bilang di Terang Kapas APKO, APKO. Dan kali ini kita dilawan juga oleh kawan kita dalam gabungan Pakatan Nasional, Perikatan Nasional. Cuma kita tidak masuk, kita adalah antara rakan dalam Perikatan Nasional. Malam lagi kawan kita dari staff juga main di belakang atas dasar menyokong bebas dan disokong oleh mereka. Tapi harap-harap Batista tidaklah ikut semua ikut di sana. Karena SG dia bilang itu bukan staff, itu individu. Dia bukan dia konser semalam. Jadi kita mengharapkan supaya tidak ada yang semua alih-alih staff ikut dengan mereka. Tapi apa yang paling penting di sini kedudukan kita pati, itu yang paling penting. Yang muda-muda tolong pesan, yang muda-muda tolong bagi petunjuk. Yang muda-muda tolong dengar apa orang-orang lama ini katakan kepada kami. Karena sejarah, selamat datang kami. Saya punya kawan lama EJG Pemuda dulu disusui. Yang orang lama tahu perjalanan hati kita. Saya tahu parak-parak ini memang antara tumpuan dia. Karena antara PDM yang besar adalah parak-parak selain daripada kampung saya di Tinggaladon dan juga Mai dan parak-parak antara PDM yang terbesar. Dan saya yakin kalau dulu kita juga boleh menang dalam PDM parak-parak ini, saya yakin yang mempunyai daya kekuatan dan keyakinan yang baik. Baik kawan, kita tinggalkan yang mengkhianat. Biarlah Barisan Nasional, saya tahu dia punya calon kawan saya, selalu sarapan pagi dengan saya di Kuala Lumpur. Masa saya mula-mula melapor diri jadi Setiausaha Politik, orang pertama yang saya panggil sarapan dengan saya adalah calon Barisan Nasional itu sekarang. Tidak apa itu. Saya cakap dengan dia di dalam dewan, saya dengan saudara Joseph, saya punya cadang, dia punya pom. Good experience, saya bilang. Message saya dia bilang good experience dengan dia. Tapi kemarin bila saya dengan pemuda saya makan di kedai kopi, dia orang menu ujung sana. Bila saya berdiri mau bayar, sudah dia orang bayar. Barisan Nasional belum bayar makanan kami dengan pemuda saya lah, pemuda PBS. Bila saya salam-salam itu nomor 3 bos, ya, saya suruh kamu di nomor 1 saya bilang. Tidak apa, itu saya tahu kamu akan ditentang di sini. Saya cukup yakin kamu yang ada di depan saya ini, kamu dapat mengatasi masalah dan isu yang mereka mau ketengahkan. Kalau cakap saya orang muda, saya boleh berbuat sesuatu untuk orang muda. Yang di depan kamu ini pun muda juga lagi, masih ketua pemuda lagi. Sebagai Setiausaha Politik, I will make sure marak-marak tidak akan ketinggalan dari pembangunan daripada kerajaan tersebut. Itu saya job. This is my only job, to cakap dengan Datuk supaya marak-marak tidak akan ketinggalan. Saya tahu masa saya jadi Setiausaha sulit, orang rajin datang jumpa saya saudara Joseph. Saudara Joseph mulai, saudara Gusti, dan saya boleh ingat apa yang telah Datuk hantar peruntukan di Barat-Barat, karena semua itu melalui dalam tanda tangan saya. Saya tahu Barat-Barat perlu pembangunan, saya tahu. Tetapi kalau Barisan Nasional ingin membangunkan Barat-Barat dengan hanya sekadar seorang ahli Dewan Dalam Negeri, tidak mungkin kita boleh angkat kecelakaan. Tetapi kalau saudara Hendros calon Parti Bersatu Sabah,
Yang menang dalam pilihan raya kita sehaluan. MP dalam kerajaan persekutuan, Adon dalam kerajaan persekutuan, satu parti lagi, Hendros sebagai Adon, berganding bahu dengan saya sebagai kuasa politik di peringkat federal. Kami dua bercakap dengan Datuk Mek, mustahil marak-marak kita akan lupakan, mustahil. Jadi tuan-tuan, kalau setakat sepak anak muda yang dijual oleh Barisan Nasional, ini tukang raduk Barisan Nasional dulu. Saya tahu macam mana main dengan Barisan. Saya tahu macam mana Barisan Nasional pegang kita punya telinga. Saya tahu. Kalau dulu saya cerita sama kamu sekitar, ada masalah. 20 menit saya bahkan sampai sana, 20 menit kan, sampai di Pinawandai 20-30 menit. Saya tahu kita dulu dalam Barisan Nasional yang kemudian tadi kita cakap dengan Tan Sri Musa, minta ini nanti dulu, semua nanti. Oh ini mau tanya Kuala Lumpur, ini mau tanya Vietnam, semua nanti. PBRS lagi yang kecil dalam kawasan. Kamu tahu gak berapa AMNO tanding dalam Barisan? 32 kursi dia tanding. PBRS dia kasih 6 kursi dia. Bayangkan 32 itu beli bumbung ini, 6 ini beli bumbung 32. Sorry lah, kita dulu 13 pun dia tidak mau dengar. Apalagi kalau setakat 6 saya. Jadi pikir bagus. Jangan sebab dia anak orang marak-marak kita kasih. Dia bagus, dia orang muda, ada potensi jadi pemimpin. Cuma dia salah pilih. Saya kenal vote, saya jumpa dia, saya bilang saya BBS buat gerakan belia wanis. Saya kalau jadi pengurusi belia dan belia wanis, ikut apa dulu? Saya bilang dia pikir dulu. Tapi sekarang muncul menjadi seorang wakil petanding di Sulawesi Raya. Saya nampak belum saja. Jadi tuan-tuan, kawan-kawan di Barat-Barat, pesanlah kepada yang tidak hadir hari ini, minta maaf yang di belakang yang berdiri-berdiri itu, minta maaf. Satu saja saya minta kamu, kita kembalikan semangat kita tahun 99. Memang BBS ini banyak kekurangan. Saya tahu Puan Roslin tahu betul BBS banyak kekurangan. Sebagai ketua pemuda pusat, saya merasa itu. Saya jadi ketua pemuda BBS Pembangkang, Pak. Saya menang jadi ketua pemuda Cilaka itu Pembangkang, jadi Pembangkang kita. Si Gustin jadi mantan. Bagus dia ketua kampung, dia jadi mantan. Siapa lagi? Si Jeffrey jadi mantan. Bagus ketua kampung, gara-gara ngapu melompat, si Jeffrey jadi mantan. Ya saya ingat betul dia sebab dia pandai nyanyi, baik. Ya selalu rambut mikrofon saya kalau nyanyi. Itu si Agel, ketua kampung Kompodok. Gara-gara apa kita semua jadi mantan. Jadi sekarang dia datang minta undi, kamu kasih lagi. Saya tidak tahu. Nanti dia menang, dia lompat lagi. Tidak tahu di mana dia pergi. Jadi mantan lagi kita balik nanti. Jadi tuan-tuan, untuk kita mengelak jadi mantan yang suka lagu-lagu dia bilang Puan Roslin itu kita kasih rehat tadi. Sudah. Saya pernah cakap dengan kawan saya tidak sebut nama lah. Ini orang kanan dia, orang kanan. Saya bilang kau tinggal dulu kau punya YB di Kalibang. Sudah lah itu saya bilang. Kau tidak bosan kah? 4 baju mati sudah kau pakai sudah. Ketawa dari saya. Dalam 2 tahun setengah 4 baju pati dia pakai. Kita satu belum lagi tebar-tebar, boleh tahan. Jadi ini apa pun sama juga. Dia tukar pergi BN, dia tukar pergi warisan kelas. Jadi tuan-tuan, janganlah
kita tersilap kali ini. Saya datang untuk minta bantuan dengan tuan-tuan. Ada dakwaan, saya dalam perjalanan tadi, saya nampak live kawan-kawan, orang bilang kalau warisan dan aku kalah, tiada itu garan kamu dia. Tiada itu garan kamu itu dia bilang. Ada tarik dia bilang. Tuan-tuan, kamu ingatkah kita lancar penyukatan pantas di Luki? Ingat kan? Itu duit yang Datunex jadi pengurus di federal 20 juta setiap tahun disalurkan kepada negeri untuk membantu negeri Sabah, karena negeri Sabah tiada budget untuk suka tanah, mau bayar survey, mau bayar itu engineer planning semua. Itulah garan kita dulu sampai 6-7 tahun pun tidak siap itu. Tiada budget. Bukan murah mau buat itu, mau suka, mau ikhtiar. Jadi Datunex jadi pengurus di peringkat pusat bersama dengan Douglas. Datunex pengurusi Alewal Tanah Adat Federal Datu Negeri Sabah Datu Douglas. Pengurusi apa? Dia antar 20 juta setiap tahun untuk selesaikan. Tapi nasib dia bila Datunex jadi pengurusi, utang baru dulu, dia kasih dulu. Itulah yang megandai itu komunal title 5 kampung keluar itu. Dulu diimpic oleh Megaraya dan Marak-Marak. Dan Marak-Marak 9 kampung. Betul nggak? 9 kampung kan? Ya. Yang dia kasih sekarang itulah garan kamu yang kita sebat dulu. Apa boleh buat 2017 kita mulai, dia siap 2018, lepas siap buat plan, ikhtihar, belum ikhtihar, kita hilang kuasa karena aku meninggalkan kita. Belum ikhtihar. Jadi mau ikhtiar itu mau 6 bulan. Karena dia akan pamer, ada bantahan, ada apa, tiada. Kasih satu orang. Dia sudah tua dulu komunal title masa kita, bukan Marak-Marak, Magadai, 5 kampung. Tapi bila orang lumut, saya tahu sebab saya duduk dalam komite tanah itu. Masa itu saya biasa sulit. Saya duduk dalam komite tanah. Saudara Hendros pun duduk dalam komite tanah. Masa itu, bila kita rumut, Datu Daniel lah yang menyuarakan itu, kami sokong, cakap dengan Osman Jamal masa itu. Oke, itulah dia yang pantas itu. Penyukatan tanah anak negeri pantas Sabah. Lebih kurang begitulah. Kasih buku saya lah kalau salah. Jadi selesai. Lagi garan, belum siap garan, belum apa, selesai kita. Dia orang datang bagi tugaran, dia bilang ini warisan kasih. Itu kerajaan Datunex PBS dulu tidak kasih. 20 tahun pun tidak kasih juga. Jadi dia orang ambil. Jadi jangan risau teman-teman. Karena sebelum Datunex jatuh sakit hari itu, saya duduk dalam meeting kementerian sebagai siasat politik. Saya duduk sudah dalam meeting itu. Jadi dia sudah tulis surat balik untuk minta balik itu 20 juta itu. Masukkan kepada negeri Sabah balik supaya penyukatan itu dapat diteruskan yang begitu laju itu. Sudah ada. Jadi kalau adun kita menang sama-sama dengan kita nomor 1 Saudara Hendros, dia boleh membantu saya untuk mengingatkan untuk bercakap di Dewan Undangan Negeri, dan saya main peranan saya di Kuala Lumpur, dan Datunex juga kebetulan Menteri Alewal Sabah dan Sarawak, kita lebih mudah untuk kita berikan dan lancarkan kembali yang garan-garan yang tertangguh, yang ditanggung oleh kerajaan warisan dan ampun. Jangan kita susah teman-teman, itu tidak akan hilang ya. Itu bukan tanggung jawab warisan, itu tanggung jawab kerajaan. Itu kalau kita jadi kerajaan balik pun itu memang tanggung jawab kita. Kita akan buat itu. Jadi tuan-tuan, saya mengharap sangat supaya kita mempunyai kesepakatan perpaduan di dalam PDM Marak-Marak ini. Orang-orang muda tolong pesan yang tidak sampai hari ini, tolong pesan bahwa PBS antara satu-satunya parti yang betul-betul berjuang untuk masyarakat asal orang sana. PBS konsisten
Kita satu-satunya Pati yang masih ada tanpa lompat-lompat. Kita pernah jadi ketua menteri 9 tahun. Kita pernah juga jadi pembangkang 9 tahun. Jadi bila kita jadi kerajaan balik, macam-macam juga yang telah kita buat. Ada juga program-program yang kita buat di Merak-Perak. Tetapi oleh karena kita kalah balik, kali ini Tuhan panggil pilihan raya, kita Kembalikanlah hak kita supaya yang mantan-mantan itu tidak akan jadi mantan. Supaya yang mantan-mantan itu dapat menjalankan tugas dia dengan baik. Kalau adun tidak dapat selesaikan, kita mempunyai MP yang sehaluan kita. Jadi mempunyai dua kombinasi yang baik, dan sebagai jaminan kamu, saya akan main peranan di atas kapasiti saya sebagai senior atletik di kementerian. Saya akan setiap minggu berada di sini. Kalau wakil rakyat kita, contoh kalau saudara Hendrus kita menang dan dia sudah mulai lupa-lupa, kita ingatkan dia supaya jangan lupa apa yang diperlukan oleh rakyat, terutama sekali kita. Jadi tuan-tuan sekalian, terima kasih di atas kesetiaan kamu. Saya tahu bukan senang kalau dikeroyok ini, tapi saya tahu kamu juga mempunyai daya ketahanan dan semangat untuk melawan bila dikeroyok. Saya tahu itu. Dan kalau ada fulus di orang kasih, ambil. Itu bukan duit bapak di orang itu, duit kita itu bayar cukai. Ambil, kita buat macam kita buat tiki manis. Ambil, saya tahu, saya sudah dapat laporan. Satu kali dia orang salam 300, salam 50 ringgit. Ambil, itu hak kita. Kita tidak minta, dia kasih bang. Ambil, tetapi akhirnya ingat, Pati kita mempunyai daya ketahanan dan semangat yang bagus untuk mentabir kawasan kita di Pantai ini. Saya ulas sedikit pasal staf. Tadi Dr. Jeffrey, saya tengok live dia hantam betul Presiden PBS. Satu saya jawab. Presiden PBS bilang satu, saya tidak mau ditarik telinga secara direct oleh Kuala Lumpur. Kerjasama boleh, kita bekerja sama. Next menteri di Kuala Lumpur boleh, tetapi untuk dia tarik telinga kita terlampau keras tidak boleh, karena kita sudah coba ditarik telinga. Jangan lagi kita ditarik telinga. Sebab itu dia orang marah, dia orang letak calon bebas dia. Dia orang marah, dia orang letak barisan nasional lawan kita. Tetapi saya cukup yakin sebagai pemimpin junior dan orang muda di antara kamu yang ada di sini, saya yakin kamu yang berdiri di sini ada ketahanan untuk menangkis keroyokan yang terjadi. Oke, dan itu saja barangkali perkongsian kita. Terima kasih sebagai daya kekuatan, daya ketahanan kita untuk terus berjuang memenangkan tanding saudara Hendros nomor 1, dan juga yang paling penting memenangkan PDM Merak-Perak ini dengan jaya. Dengan itu saya ucapkan terima kasih atas sambutan kamu. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Kamu boleh hubungi saya bila-bila sampai penghujung pilihan raya. Kalau saya di Kuala Lumpur pun boleh hubungi tiap-tiap ujung minggu saya ada di Kota Palu juga. Dengan itu, Tabas Setania Kuda Merak-Perak, terima kasih dengan semangat kamu. Saya ucapkan dengan Sabas dan Tania kepada Bibian karena saya nampak persediaan kamu bagus. Teruskan momentum ini, teruskan berkempen. Saya dengar wanita ada program dia, bahagian ada program dia, dan pemuda kamu boleh hubungi saya bila-bila masa untuk meminta nasihat dan bantuan untuk bagaimana menggerakkan pemuda dalam musim Merak-Perak. Sekian dan terima kasih. Konsigo.